Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Fahrunesa selaku dosen English for Specific Purposes. Nama saya Corin Nuraini dari kelompok 12. Saya sebagai pemateri pertama. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi yaitu penilaian suatu layanan atau lembaga atau organisasi atau suatu karya dengan tujuan untuk membantu mencapai tujuan tertentu dan melihat sejauh apa keberhasilannya. Di setiap kursusan pengajaran bahasa pasti memiliki persyaratan evaluasi tertentu. Tapi di kursus ISP ini biasanya sudah memiliki tujuan yang difokuskan. Maka dari itu muncullah banyak permintaan akan prosedur evaluasi yang lebih baik lagi. Dari situ dihasilkan 2 tingkat evaluasi yang menonjol. Yang pertama yaitu learner assessment atau penilaian peserta didik. Yang kedua yaitu course evaluation atau evaluasi kursusan. Yang pertama yaitu penilaian peserta didik. Seperti kursusan bahasa apapun, ada kepentingan untuk menilai kinerja peserta didik. Dan tes ini sangat penting di dalam kursus ISP. Kenapa? Karena kursus ISP memiliki tujuan yaitu agar peserta didik mampu menyelesaikan tugas-tugas komunikatif tertentu dengan baik. Biasanya learner assessment ini dilakukan di awal dan di akhir. Kemudian yang kedua yaitu course evaluation atau evaluasi kursus. Evaluasi ini membantu menilai apakah tujuan kursus sudah terpenuhi atau belum dan apakah sudah melakukan seperti apa yang direncanakan sebelumnya atau belum. Evaluasi ini bukan berarti menunjukkan di mana kesalahan dengan tepat, tetapi menunjukkan adanya kesalahan di suatu tempat. Kemudian materi selanjutnya yaitu learner assessment. Di dalam ISP terdapat 3 tipe dasar penilaian. Yang pertama yaitu placement test atau tes penempatan. Yang kedua yaitu achievement test atau tes prestasi. Dan yang ketiga yaitu proficiency test atau tes kecakapan. Yang pertama yaitu placement test. Tes ini digunakan untuk menempatkan peserta didik di kursus ISP sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan biasanya tes ini dilakukan di awal kursus. Kemudian yang kedua yaitu achievement test atau tes prestasi. Tes prestasi ini bertujuan agar mengetahui seberapa jauh peserta didik dapat mengikuti silabus yang diberikan oleh kursusan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu proficiency test atau tes kecakapan. Tes kecakapan ini memiliki tujuan agar siswa mampu menghadapi tuntutan situasi tertentu, seperti contoh belajar di universitas. Di situ dilihat seberapa mampu siswa menghadapi tuntutan di dalam universitas tersebut. Kemudian ketiga jenis ini memiliki fungsi lain yaitu untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.